Hai semua, dengan saya Muhammad Rivaldo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan konfigurasi Ether Channel pada Cisco paket Tracer. Ether Channel sendiri digunakan untuk menggabungkan bandwidth dari beberapa kabel agar menjadi satu bandwidth. Nah, contohnya port fast Ethernet. Port fast Ethernet sendiri memiliki kecepatan bandwidth sekitar 100 Mbps. Nah, dengan menggabungkan lebih dari satu kabel atau satu port menjadi satu, itu bisa membuat bandwidth jadi lebih banyak. Contoh, dua kabel akan mengubah kecepatan dari bandwidth menjadi 200 Mbps, 3 menjadi 300 dan selebihnya hingga maksimal 8. Ether Channel sendiri memiliki 3 buah protokol. Yang pertama adalah LACP, lalu PAGP, yang terakhir adalah MLS. LACP dan PAGP memiliki cara kerja yang kurang lebih mirip. Hanya saja LACP digunakan apabila kedua buah vendor yang akan kita hubungkan. Contoh di sini adalah switch. Nah, apabila kedua buah switch berasal dari vendor atau produsen yang berbeda, protokol yang akan kita gunakan adalah LACP. Sedangkan PAGP adalah apabila kedua buah vendor berasal dari Cisco. Nah, apabila kedua switch berasal dari merek Cisco, kita bisa menggunakan PAGP. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan cara melakukan setting LACP atau PAGP terlebih dahulu. Kita hubungkan kedua buah switch menggunakan kabel cross pada port fast Ethernet 1 di kedua sisinya. Lalu selanjutnya kita menggunakan kabel kedua pada port fast Ethernet 2. Nah, di sini saya akan menggabungkan bandwidth dari dua buah switch. Selanjutnya kita akan buka switchnya. Kita masuk ke switch 0. Kita akan masuk ke terminalnya, konfigurasi terminal. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke interface dari port yang akan kita jadikan Ether Channel. Karena di sini saya menggunakan port 1 dan port 2, jadi kita masuk ke interface range dari Fast Ethernet FA 0 1 sampai dengan 2. Enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke interface dari port 1 sampai 2, Fast Ethernet 1 sampai 2. Selanjutnya kita buat Fast Ethernet grupnya. Kita masukkan komen channel group. Kita beri channel grupnya 1. Lalu kita masukkan modenya. Untuk modenya di sini sendiri, untuk LACP dia memiliki dua buah mode. Yang pertama adalah aktif, di mana dia akan menerima segala konfigurasi LACP baik itu aktif ataupun pasif yang datang agar langsung terhubung dengan si switch yang kita konfigurasikan dengan menggunakan konfigurasi aktif. Sedangkan pasif dia adalah konfigurasi yang menunggu apabila ada switch yang bersifat aktif. Nah, jadi di sini apabila kedua buah switch bersifat aktif ataupun salah satunya aktif, LACP bisa digunakan atau fast Ethernet akan berjalan. Sama dengan PAGP. PAGP hanya menggunakan dua mode yang berbeda. Yang pertama adalah mode auto, yang kedua adalah desirable. Desirable ini kurang lebih sama dengan cara kerja sama dengan aktif pada LACP, sedangkan auto memiliki cara kerja yang sama dengan pasif pada LACP. Bedanya auto dan desirable digunakan pada protokol PAGP. Selanjutnya, karena kita akan mencontohkan LACP, jadi kita masukkan modenya aktif. Setelah selesai, dan setelah kita buat grupnya, kita keluar terlebih dahulu dari konfigurasi range-nya. Kita masuk ke interface dari
port ether channel yang sudah kita buat. Interface port channel 1, karena tadi kita port channel yang kita buat grupnya adalah grup 1, jadi kita masuk ke port channel 1. Enter. Setelah masuk, sekarang kita ubah switch modenya menjadi trunk. Switch port mode trunk. Enter. Di sini sudah selesai, kita bisa end. Selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi yang sama pada switch yang satunya lagi. Switch 1. Di sini switch 1. Enable, masuk ke konfigurasi terminal. Lalu kita masuk ke interface dari port fast ethernet 1 sampai dengan 2. Maaf. Sudah masuk. Sekarang kita buat channel grupnya. Channel group 1, modenya sama dengan tadi, kita masukkan modenya aktif. Setelah itu kita bisa exit. Lalu kita masuk ke interface dari port ether channel. Port channelnya sama 1. Setelah itu kita ubah lagi switch modenya juga menjadi mode trunk. Lalu kita end. Nah, untuk melihat apakah ether channel sudah aktif, kita bisa lakukan dengan show ether channel summary. Bisa dilihat di sini terdapat satu grup yang aktif, dimana namanya grup 1 karena kita beri nama 1. Lalu untuk poolnya adalah, kondisinya adalah S dan U. S di sini adalah layer 2 karena dia terhubung melalui layer 2, sedangkan U di sini adalah in use, berarti dia sedang digunakan. Dan untuk protokolnya yang digunakan adalah LHCP. Seperti saya katakan sebelumnya, kita menggunakan protokol LHCP sebagai contoh. Dan port yang aktif adalah port pas Ethernet 1 dan 2, dan untuk kondisinya sendiri adalah import channel P atau import channel. Kita juga dapat memastikan apakah port yang digunakan benar dengan cara show ether channel port channel. Di sini saya lihat port yang aktif adalah port 01 dan port 02, dan keduanya aktif. Kita juga bisa lihat, kita bisa cek juga pada switch yang pertama, ether channel summary, kondisinya juga sama. Di sini S untuk layer 2, U dan untuk in use, dan port yang aktif adalah FA01 dan FA02. Kondisinya adalah P, port in use, dan protokol yang digunakan adalah keduanya LHCP. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, apabila salah satu LHCP bisa digunakan apabila salah satunya atau keduanya dari switch yang dihubungkan memiliki kondisi aktif. Nah, di sini akan saya contohkan apabila salah satunya dalam kondisi pasif. Enable. Sudah konfigurasi di terminal. Nah, sudah masuk terminal, kita masuk lagi ke interface-nya. Interface range FA01 sampai 2. Lalu kita ubah channel grupnya menjadi 1 masih. Terus lalu kita ubah modenya menjadi pasif. Nah, di sini kita lihat modenya pasif. Kalau LHCP hanya memiliki 2 mode, di mana aktif dan pasif saja. Grup 1 mode pasif. Nah, enter. Ini kita ubah. Sekarang kita bisa end.
sekarang kita lihat show Ether channel summary. Kita lihat apakah sudah berubah. In use P adalah kita lihat melalui show Ether channel port channel. Nah, di sini bisa dilihat port channelnya berubah menjadi mode pasif, tapi tetap dapat digunakan karena salah satu switch 1 dia bersifat aktif dan switch 0 bersifat pasif. Bisa dilihat dia hijau. Apabila switch 1 kita ubah menjadi pasif, keduanya menjadi pasif, dia tidak akan bisa digunakan. Konfigurasi terminal, kita masuk interface, range FA 0 1 sampai dengan 2, masuknya channel group 1 mode pasif. Kita ubah keduanya menjadi pasif. Kita cek apakah sudah berubah menjadi pasif keduanya. Nah, di sini dia berubah jadi disable karena keduanya pasif. Dan bisa dilihat di sini pada switch 1 dia berubah menjadi kuning atau orange karena di sini konfigurasi gagal. Cara untuk menghidupkannya kembali sama seperti sebelumnya, diubah salah satunya menjadi aktif. Nah, interface range FA 0 1 sampai dengan 2. Kita ubah lagi channel group 1 mode aktif. Kita ubah lagi menjadi mode aktif agar channelnya bisa digunakan. Kita tunggu, kita cek dulu apakah sudah berhasil. So Ether channel port channel, dia disable. Kita harus ulang konfigurasinya untuk interface-nya. Interface port channel 1, kita masuk switch mode terang. Nah, lihat dia akan hijau lagi kedua switchnya akan kembali menjadi hijau, artinya bisa digunakan. Untuk PAGP caranya sama, hanya modenya yang beda. Selanjutnya kita akan menggunakan protokol MLS. Di sini saya akan menggunakan untuk MLS. Di sini saya akan menggunakan multi layer switch. Caranya sama, kita hubungkan dengan 2 buah kabel. Untuk portnya sekali lagi harus dipastikan untuk menggunakan port yang sama pada masing-masing switch. Kita buka sekarang, kita masuk ke command line-nya, kita enable konfigurasi terminal, kita masuk ke interface, range dari port yang kita gunakan FA 0 1 sampai dengan 2. Kita sudah masuk ke interface nya. Selanjutnya kita buat channel groupnya seperti biasa, channel group mode channel group 1, kita beri channel groupnya channel group 1 mode. Untuk
protokol MLS dia hanya memiliki satu mode, dimana modenya adalah on. Jadi keduanya harus dalam mode on untuk bisa mengaktifkan protokol Ether Channel MLS. Kita masukkan grup modenya on, sudah, lalu kita exit. Nah, kemudian masuk ke interface dari port Ether channelnya. Masuk, kita karena protokol MLS dihubungkan melalui layer 3. Di sini kita menggunakan IP, jadi kita masukkan komen no switch port agar bisa dimasukkan IP. Nah, sini kita masukkan IP address. IP address yang digunakan di sini adalah 192.168.10.1. Untuk switch pertama kita beri IP 1 255.255.255.0. Sudah selesai, lalu kita masukkan no shutdown. Sudah. Lalu kita lakukan konfigurasi yang sama pada switch yang satunya lagi. Channel group, kita buat channel group satu mode. Ingat tadi untuk MLS hanya ada satu mode, yaitu on. Sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita exit, keluar dari interface IP rank, lalu kita masuk ke interface dari port channel 1. Kita masuk, kita masukkan komen no switch port. Nah, karena kita akan mengisikan IP, jadi kita masukkan kita masuk ke no switch port, lalu kita masukkan IP addressnya 192.168.10.2. karena yang pertama adalah 10.1, sekarang kita beri yang kedua, kita beri IP 10.2. Kita cek lagi apakah kita akan cek apakah IP-nya benar 10.1. Nah, switch pertama kita beri IP 10.1, jadi switch yang kedua kita beri IP 10.2. 55.255. Nah, dimana? Oh, bentar. Nah, sekarang no shutdown. Selesai. Nah, terus selanjutnya kita juga bisa untuk melakukan pengetesannya, kita bisa karena ini menggunakan IP, jadi kita bisa lakukan ping. Kita bisa ping menuju IP dari switch yang pertama 10.1. Enter. Nah, sukses. Nah, ping pertama biasanya akan melakukan terjadi kegagalan pada satu protokol ping, dimana sini bisa dilihat 4 dari 5 berhasil, tapi apabila kita lakukan yang selanjutnya dia akan 100% berhasil. Lihat, semuanya 100% berhasil. Kita coba dari switch yang kedua. Switch yang pertama maksudnya. Kita ping 192.168.10.1. Karena kita akan melakukan ping ke switch yang kedua atau switch 1. Nah, di sini bisa dilihat ping berhasil dilakukan. Nah, sekian untuk tutorial cara melakukan konfigurasi Ether channel. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya.